Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam marilah kita senantiasa baca, semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya. Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan kembali bacaan kitab Safinatun Najah, dan saya sangat menganjurkan ya Bapak Ibu untuk bisa memiliki kitab ini di internet murah ya, paling cuma 10-an ribu ya. Atau mungkin nanti dari pihak masjid bisa mengadakan ya, yang harapannya dengan menyimak kitab itu lebih bisa memahami apa yang kita pelajari ya. Ada yang asli kitab gundul, ada juga terjemahannya ya, ada yang terjemahan, jadi nggak usah bingung-bingung ya. Zaman sekarang banyak sekali kemudahan kita dalam memahami kitab-kitab warisan para ulama zaman dahulu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan tentang masalah mandi janabah. Pada kesempatan yang lalu sedikit sudah kita singgung tentang mandi sunnah ya, mandi sunnah. Ada mandi yang wajib, ada mandi yang sunnah. Terbedakannya dari mana? Bukan dari tata caranya. Kalau tata cara mandi wajib dan mandi sunnah sama, ya kan? Sama. Tapi yang membedakan apa? Niatnya. Sehingga mandi wajib itu fungsinya adalah untuk menghilangkan atau mengangkat hadas besar. Maka itu tidak bisa terwakili dengan mandi sunnah. Karena mandi sunnah tidak ada niat untuk menghilangkan hadas besar. Seperti jenengan ya mau Jumatan, itu mandi wajib yang hukumnya sunnah. Namanya mandi wajib, tapi hukumnya sunnah. Maka itu tidak bisa menghilangkan hadas besar. Atau seperti seseorang yang nanti masuk di hari raya Idul Adha melaksanakan mandi sunnah Idul Adha. Ini juga tidak bisa mengganti peran mandi wajib yang berfungsi menghilangkan hadas besar. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mandi wajib dan mandi sunnah terbedakannya melalui niatnya. Sementara kaifiatnya atau tata caranya sama, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuh. Urut tidak urut itu sudah sah. Berbeda dengan wudhu yang harus urut. Kalau dalam mandi tidak harus urut, dari kepala dulu boleh, dari kaki dulu boleh, tangan dulu boleh, yang penting seluruh tubuh terbasahi dengan air. Ini sedikit kesimpulan pertemuan yang lalu. Kemudian pembahasan malam yang mulia ini adalah tentang rukun-rukun atau fardu-fardunya mandi janabah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun furudul ghusli isnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardu-fardunya mandi ya, tentu yang dimaksud dalam mandi janabah itu ada dua. Fardu atau rukunnya mandi janabah
itu ada dua. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang kedua wa ta'mimul badani bil ma', dan mengguyurkan atau membasahi badan dengan air. Nah, ini hanya dua rukun saja dalam mandi janabah. Satu dari dua ini tidak dilakukan, maka tidak ada atau tidak disebut seseorang itu telah mandi janabah. Misal seseorang habis junub, habis buat hubungan badan, kemudian dia mandi gitu aja, tanpa ada niatan untuk mandi janabah, maka dia sholatnya pun tidak sah. Sholatnya tidak sah karena dia belum menjalankan satu rukun dari dua rukun mandi, yaitu niat. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara niat mandi janabah? Tata caranya adalah seseorang yang junub itu meniatkan raf'ul janabah atau menghilangkan junub. Sementara seorang wanita yang haid, niatnya adalah raf'a hadasil haid, mengangkat atau menghilangkan hadas haid. Atau orang yang nifas, mengangkat hadas nifas. Dan semua ini bisa disingkat dengan kata atau disingkat dengan kalimat niat, yaitu niat mandi janabah atau niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Ini sudah cukup, tidak perlu didetailkan karena junub atau haid atau nifas, tapi cukup dengan niat menghilangkan hadas besar, atau kalau dibahasa Arabkan nawaitu ya al-ghusla li raf'il hadasil akbar. Tidak cukup seseorang saya niat mandi, tidak cukup, karena dia tidak bisa terbedakan apakah ini mandi yang wajib atau mandi yang sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kapan waktunya kita niat mandi janabah? Yaitu inda ghasli awwali juz'in minal badan, yaitu pas pertama kali membasuh bagian pertama dari badan kita. Misal kita mengambil air kemudian menuangkan kepala, nah pas kepala itu niatnya. Atau pas menuangkan ke badan, pertama kali yang kita siram adalah badan kita, maka niatnya adalah pas awal menyiram badan. Saya niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab bebas. Yang penting harus ada niatan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Dan sekali lagi, niat itu hanya ada di dalam hati, sementara lisan itu hanya membantu hati dalam meniatkan suatu amalan. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan orang yang punya penyakit selalu berhadas? Nah, ada beberapa orang yang mereka selalu berhadas, seperti orang yang selalu mengeluarkan air mani, ya, selalu mengeluarkan air mani karena dia sakit. Maka sesungguhnya orang ini dalam keadaan berhadas terus. Ketika dia mau melaksanakan sholat, maka dia tentu harus melaksanakan mandi janabah. Tapi niatnya dalam hal ini diganti sebagai niat listibahatis sholah, atau mandi untuk dibolehkan melaksanakan sholat. Hadasnya tetap, tapi dia dibolehkan oleh Allah melaksanakan sholat dengan mandi janabah yang diniatkan listibahatis sholah. Maka dia tidak bisa meniatkan mandinya dengan saya niat menghilangkan hadas besar, nggak bisa, karena dia sakit, keluar terus mungkin ya.
naudzubillah ya, mungkin ketika sholat pun dia keluar mani atau keluar ya yang menyebabkan dia harus mandi janabah. Ini seperti yang kita bahas pada saat wudhu. Ada beberapa orang yang punya penyakit nyun sewu, yaitu kentut terus ya, atau kencing terus. Maka bagaimana dia kalau mau melaksanakan sholat, maka dia harus berwudhu setiap kali sholat dengan niatan al-wudhu li istibahatis sholat, wudhu untuk dibolehkan melaksanakan sholat, karena sejatinya dia masih berhadas terus. Jadi bagaimana ketika dia sholat kemudian kentut tuh, sholat sujud tuh nggak masalah ya, karena dia sudah wudhu listibahatis sholat, karena dia sakit ya, karena dia sakit. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, namun tadi kemarin kita jelaskan kalau seseorang itu sakitnya karena kentut itu artinya dia berhadasnya karena kentut terus, kalau dia kencing batal dia ya. Jadi yang di rukhsah atau yang diringankan hanya kentutnya saja ya. Jadi kalau dia kentut terus karena penyakit, maka dia tetap sah sholatnya karena dia sakit ya. Tapi kalau dia kencing ketika sholat, maka dia batal. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian rukun yang kedua adalah ta'mimul badan bil ma', mengguyurkan atau menyirami badan dengan air. Maksudnya adalah badan di sini adalah seluruh tubuhnya. Karena badan kalau secara pengertian bahasa Arab itu hanya selain kepala kita, itu secara bahasa Arab. Tapi badan yang dimaksud dalam fikih di sini adalah seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kukunya. Maka yang dimaksud dalam rukun yang kedua ini adalah seseorang yang mandi janabah, dia harus mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya, baik dari kulitnya, baik dari kukunya, baik dari rambutnya, baik dari yang tampak ataupun yang tidak tampak, rambut bagian luar atau yang dalam, sampai akar rambutnya itu harus dibasahi semua dengan air. Demikian juga tungkak yang retak-retak atau tumit yang retak-retak itu juga harus terbasahi semuanya. Dan demikian juga lipatan-lipatan. Tapi kalau lipatan, ada beberapa orang yang sangat gemuk terus kemudian banyak sekali lipatan kulitnya ya, maka itu sunnah dimasukkan air. Ya Allah, mungkin ada orang yang sangat gemuk sekali ya, kemudian banyak kulitnya terlipat, maka ini disunahkan dia mengguyurkan seluruh air ke dalam lipatan-lipatan kulitnya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, disebutkan di sini juga wajibun naqdhu dhafair, maka wajib mengurai ikatan rambut idza lam yasilil ma'u ila batiniha illa bihi, jika air tidak bisa sampai ke dalam rambut kecuali dengan mengurai ikatan rambut. Ya, ini mungkin ada beberapa ibu-ibu ya yang rambutnya sangat panjang. Ya. Maka ketika mau mandi janabah, jika dikhawatirkan air tidak bisa masuk ke dalam akar rambutnya yang terikat, maka hendaknya diurai. Diurai artinya ya dilepas atau gimana caranya supaya air menyentuh ke seluruh rambutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian ini yang wajib ya, yang wajib itu niat dan mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Termasuk Bapak Ibu, misalnya di kulit kita ada benda-benda yang menutup tersampainya air atau tersentuhnya air dengan kulit kita, maka benda itu harus dihilangkan terlebih dahulu, seperti stiker atau mungkin salon plus ya, atau mungkin koyo, itu harus dikeledek dulu, harus dibuka dulu, atau bahkan kutek
ya ibu-ibu di kukunya kadang ada yang tebel tuh ya. Kalau hina atau pacar mungkin nggak masalah karena itu bisa tembus. Tapi kalau kutek itu kan itu menutup kuku ya dari tersentuhnya air. Maka itu dibersihkan dulu baru kita mandi janabah. Baru sah mandi kita. Kemudian ada beberapa sunnah dari mandi janabah dan banyak sekali di sini sunnahnya. Yang pertama adalah berdiri. Ini sunnah. Ya, jadi mandi janabah itu dengan berdiri. Wa istiqbalu qiblah, menghadap kiblat. Wal wudu dulu. Wa tasmiyah, membaca basmalah. Tentu membacanya di dalam hati. Tidak boleh terlafatkan apalagi kita di dalam kamar mandi. Tidak boleh ada zikir apapun di dalam kamar mandi. Kemudian tadi yang kita sampaikan adalah membuka atau lipatan-lipatan kulit ya. Yang kadang itu di belakang dengkul dengkul bahasa Indonesia lutut ya, di belakang lutut. Ini kadang banyak lipatan di situ atau ketiak ya, atau maaf selangkangan atau perutnya yang para pembawa lemak, mohon maaf ya. Perut-perut yang sudah tidak diajak kompromi ini ya, ini perlu diperhatikan ya, ini harus dilihat lipatan-lipatannya. Kemudian sunnah yang lain juga adalah adal, memijit, artinya menggosok, nggak cuma diguyurkan air tapi digosok, ini juga sunnah. Kemudian taklis, yaitu 3 kali basuhannya. Kemudian urut ya, ini sunnah ya. Kemudian membasuh kedua telapak tangan dulu. Pertama kedua telapak tangan dulu, kemudian kemaluan dan sekitarnya, kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali ya, kemudian berwudu dengan wudu secara sempurna, kemudian niat menghilangkan hadas ya, kecil ketika berwudu itu ya. Kemudian menyiram lipatan-lipatan kulit, kemudian mengguyurkan air ke kepala yang depan sebelah kanan, baru kemudian belakang, kemudian sebelah kiri, kemudian baru badannya ya, jadi urutannya gampangnya adalah membasuh kedua telapak tangan, kemudian membersihkan kemaluan, kemudian setelah itu berwudu, kemudian setelah itu mengguyurkan air di kepala sebelah kanan, kemudian kiri, baru badan sebelah kanan dan badan sebelah kiri. Ini sunnahnya mandi janabah dan juga bisa kita aplikasikan dalam mandi-mandi sunnah. Tapi kalau Bapak Ibu yang penting teles kabeh ya monggo nggak masalah. Itu. Yang penting rampung Mas ya. Tidak masalah, yang penting adalah basah semua. Apalah artinya kita melaksanakan sunnah, tapi ada beberapa bagian yang tidak basah, itu malah sholat kita atau mandi kita tidak sah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada tambahan sedikit makruhnya wudu. Dimakruhkan orang yang junub tidur ya. Dimakruhkan orang yang junub itu tidur, kemudian berhubungan badan lagi, kemudian makan, kemudian minum sebelum berwudu dan mencuci kemaluannya. Ini makruh. Ya, jadi nyun sewu. Ada seorang yang junub, ya, kemudian seharusnya gimana setelah junub itu? Seharusnya minimal dia mencuci kemaluannya, kemudian berwudu. Itu belum hilang hadas besarnya, belum hilang, tapi itu minimal dulu supaya dia bisa melakukan ya kegiatan-kegiatan yang lain. Sempurnanya tentu langsung setelah junub langsung mandi janabah. Tapi mungkin nyun sewu malam terlalu dingin ya, takut masuk angin, takut nanti malah badan kita nggak nyaman. Maka kalau jenengan mau sare, mau tidur, maka minimal berwudu dulu, mencuci kemaluan dulu kemudian berwudu. Maka makruh orang yang junub kemudian langsung tidur.
Atau maaf, orang yang junub kemudian dia langsung tanduk. Apa tanduk? Ya. Tanduk hubungan badan lagi. Mindu. Ya, mungkin istrinya 2 atau 3 gitu ya. Ya, atau masih dengan istri yang itu. Ya, tapi ternyata dia pengen lagi. Dia belum mencuci kemaluannya, dia belum berwudu, dia belum mandi janabah, langsung mindu. Ini makruh. Boleh enggak? Ya boleh saja, enggak dosa enggak. Cuma lebih baik tadi minimal adalah wudu atau mencuci kemaluan dulu. Demikian juga makruh junub kemudian makan. Ini perlu ya, ini fikih nih Bapak Ibu ya. Jadi apalagi saya pas junub makan sambil makan, ini malah lebih parah lagi ya. Habis junub makan itu makruh dan minum juga. Nah, jadi wudu cuci kemaluan dulu, wudu dulu barulah setelah itu boleh. Silakan. Nah, kemudian ada yang haram, yaitu orang yang selesai haid dan nifas, dia belum mandi janabah dan dia melakukan hubungan badan. Ini haram, nggak boleh. Jadi hubungan badan itu boleh bukan bagi seorang wanita yang selesai haid dan nifas, bukan, tapi selesai mandi janabah. Kemudian diharamkan juga hubungan badan dengan orang yang kemaluannya ada najisnya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sampaikan bahwa air mani itu tidak najis. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.